Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perbandingan HAM dalam hukum internasional yang dianut oleh negara Indonesia dengan negara Thailand. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri yaitu Amelinda Mutiara Gina, lalu ada Delta Livia Anggraini, dan ada Elizabeth Ronauli, dan ada Sistiwi. Pengertian HAM menurut negara Indonesia dan negara Thailand. Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Ronauli Inasedo Langodai dengan NPM 2251055. Pada kali ini, saya akan membuka pembahasan kami sekaligus memberikan perbedaan antara hak asasi manusia yang dianut oleh negara Indonesia dan juga hak asasi manusia yang dianut oleh negara Thailand. Maka kali ini saya akan meringkas secara umum mengenai hak asasi manusia di antara kedua negara dan selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap dan spesifik oleh rekan saya. Maka yang pertama, saya akan membahas mengenai hak asasi manusia yang dianut oleh negara Indonesia. Hak asasi manusia dalam hukum Indonesia adalah salah satu indikator penting yang dijunjung tinggi hukum Indonesia. Hal ini tercermin dengan dituangkannya pasal mengenai hak asasi manusia di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia juga dikenal sebagai hak yang secara alami ada ketika seseorang itu ada di dunia ini. Maka bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia ini melekat sejatinya kepada setiap orang yang menjadi warga negara. Bahkan bukan ketika saat dia lahir, tetapi pada saat dia masih dalam kandungan ibunya, maka seseorang itu sudah dianggap memiliki hak asasi manusia. Lalu yang kedua, mengenai hak asasi manusia yang dianut oleh negara Thailand. Sama seperti Indonesia, konstitusi Thailand juga melegitimasi hak asasi manusia sebagai salah satu indikator penting dalam kehidupan bernegara. Setiap masyarakat diberi kebebasan selama tidak berbahaya dan mengancam kesejahteraan rakyat. Namun, ada beberapa hal yang berbeda dari Indonesia. Dalam menunjuk kepala negara, yaitu seorang raja, mereka memberi kebatasan. Tiap raja Thailand itu harus beragama Buddha, dan untuk masyarakatnya sendiri itu dibatasi kebebasan dalam beragama. Mekanisme HAM di Indonesia. Mekanisme HAM di Indonesia. Setiap orang yang memiliki alasan kuat bahwa telah terjadi penyalahan hak asasi dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. 2. Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, pengaduan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan orang yang dirugikan kecuali pelanggaran HAM berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. 3. Dalam rangka mencari kejelasan tentang adanya pelanggaran pemeriksaan dilakukan secara tertutup yaitu bagi pengadu dan pihak terkait apabila dipanggil oleh Komnas HAM wajib memenuhi permintaan tersebut. Apabila permintaan tersebut ditolak, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua panggilan untuk panggilan secara pasal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Hak keputusan tidak dilaksanakan oleh satu pihak dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak lainnya dapat meminta kepada ketua panggilan agar keputusan dilaksanakan dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Atas permohonan ini, pengadilan tidak dapat menolak. 5. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komnas HAM wajib mendapatkan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi tugas kepada DPR dan Presiden dengan tembus. Mekanisme HAM di Thailand. Perkenalkan, nama saya Amelinda Mutiara Gina dengan NPM 2251004. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme HAM di Thailand. Jadi negara kerajaan Thailand sepanjang tahun 1932 sampai dengan tahun 2017 telah melakukan 20 kali perubahan konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Materi muatan HAM di negara kerajaan Thailand saat ini diatur dalam Konstitusi Thailand tahun 2017. Nah, dalam perjalanannya bangsa Thailand sebagai entitas sebuah negara demokrasi yang memiliki konstitusi tertulis sejak 1932 hingga konstitusi terbaru Thailand yaitu Constitution of the Kingdom of Thailand 2017. Dimuatnya jaminan HAM khususnya tentang kebebasan beragama tentunya membutuhkan proses yang panjang serta suatu reformasi konstitusi yang kompresif.
Nah, seperti Indonesia juga, jaminan HAM tentang kebebasan beragama dalam konstitusi Thailand itu termuat dalam beberapa pasal, seperti Section 31 atau pasal 1 yang menyatakan bahwa a person shall enjoy full liberty to practice religion and shall enjoy the liberty to observe or perform rites according to own religion, provide that it shall not be prejudicial to the duties of the people, be harmful to the security of the state, and be contrary to the public order or good morals of people. Yang artinya itu seseorang harus memperoleh kebebasan penuh untuk menganut suatu agama dan harus memperoleh kebebasan untuk melakukan atau menjalankan ritual sesuai dengan agama mereka sendiri, dengan syarat sejauh itu tidak merugikan tugas-tugas orang Thailand, berbahaya bagi keamanan negara, dan bertentangan dengan ketertiban umum atau moral yang baik. Kelebihan kekurangan HAM masing-masing negara serta saran. Kelebihan dan kekurangan HAM dari Indonesia. Kelebihan. Yang pertama, warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu, seperti pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Yang kedua, warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan yang telah mencangkup dalam hak asasi manusia. Yang ketiga, masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan pemilu. Penduduk memiliki secara rahasia tanpa ada unsur paksaan. Yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Kekurangan. Yang pertama, campur tangan politik. Kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik di dalamnya. Yang kedua, peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibanding kepentingan rakyat. Yang ketiga, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. 4. Kedewasaan berpolitik. Yang kelima, hukum HAM sifatnya internasional, maka apabila di suatu wilayah melarang hal terlarang, tapi di wilayah lain memperbolehkan, maka hal tersebut masih dihalalkan oleh hukum HAM. Kelebihan dan kekurangan HAM di negara Thailand. Konstitusi negara kerajaan Thailand yaitu Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 juga telah menjamin mengenai kebebasan beragama di negara tersebut. Yang kedua, dalam konstitusi Thailand, bahwa raja sebagai kepala negara harus merupakan seorang penganut agama Buddha dan merupakan pelindung atau penegak bagi agama-agama lainnya. Yang ketiga, konstitusi Thailand, hak atas kebebasan beragama hanya dapat dijalankan dengan syarat-syarat sejauh tidak merugikan tugas-tugas sebagai masyarakat Thailand. Yang keempat, Thailand telah menjadikan hak atas kebebasan beragama sebagai bagian dari jaminan HAM yang berlaku tidak hanya bagi warga negaranya, melainkan juga bagi warga negara asing yang berada di wilayah Thailand. Saran. Sudah sama-sama baik untuk kedua negara seperti dalam hal amandemen konstitusi. Indonesia dan Thailand dalam perkembangan negaranya pernah melakukan amandemen negara Indonesia sebanyak 4 kali dan Thailand sebanyak 20 kali. Selanjutnya, dalam hal perlindungan negara tersebut, tindakan penodaan agama yang dianut di negara tersebut, Indonesia dan Thailand sama-sama telah memasukkan aturan mengenai tindak pidana penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing negara.